dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote, Indonesia tanah airku, Indomie seleraku. Dari desa sampai ke kota, Indomie seleraku, Indomie, Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi Indonesia. Terima kasih Indonesia, 50 tahun kita bersama terus, hidupkan selera. Indomie seleraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok TM9, mata kuliah Inovasi dan Pengembangan Merek, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Ingin memaparkan studi kasus Indomie, brand performance Indomie. Mata kuliah kami diampu oleh Dr. Alfati S. Manggabarani, SE MSI. Boleh next. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota. Di antaranya Dinda Winidita dengan NIM Mahir 009, saya sendiri Fadil Subiakto dengan NIM Mahir 209, Fatia Naza dengan NIM Mahir 053, Tiara Rizky Ramadhani dengan NIM Mahir 027, Satria Putra Syarin dengan NIM Mahir 251, dan Fitri Nopitasari dengan NIM Mahir 052. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada table of contents, di mana kita akan membahas dan mengupas tuntas tentang Indomie. Yang pertama ada company profile Indomie sendiri, yang kedua ada assessing brand value, yang ketiga ada brand value chain model atau BVCM, yang selanjutnya ada brand value valuation methodologies, selanjutnya brand strength analysis, selanjutnya ada implication of brand valuation methodologies, selanjutnya ada brand audit, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Next. Saya Dina Winidita dengan NIM 009 akan membuka paparan kali ini. Yang pertama itu ada company profile dari Indomie. Indomie adalah merek mie instan yang diproduksi oleh Indomie CBP, anak perusahaan Indofood sukses makmur di Indonesia. Indofood sendiri merupakan produsen mie instan terbesar di dunia dengan puluhan pabrik di berbagai negara, dengan visi yaitu menjadikan merek mie instan yang paling dicintai di seluruh dunia dengan terus berinovasi dan memenuhi kebutuhan konsumen, dan dengan misi menyediakan produk mie instan yang lezat, berkualitas, dan terjangkau untuk semua orang sambil berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Jadi next. Selanjutnya itu ada masuk ke pengertian dari assessing brand value, yaitu nilai merek merupakan sebuah nilai finansial dan tidak berwujud dari sebuah merek. Hal ini mencakup reputasi, loyalitas, dan pengakuan yang telah dibangun oleh merek dari waktu ke waktu. Menilai nilai merek sangat penting bagi bisnis untuk memahami kekuatan merek mereka, melacak kemajuan, dan membuat keputusan yang tepat mengenai strategi pemasaran dan branding. Selanjutnya akan dilanjutin oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada Brand Value Chain Model atau BVCM, yang mana artinya adalah sebuah framework yang membantu organisasi untuk memahami dan juga mengelola bagaimana investasi dalam pemasaran ini dapat menciptakan nilai merek. Yang mana ada empat tahap. Yang pertama itu ada investasi kampanye pemasaran merek organisasi. Yang kedua, mempengaruhi pola pikir konsumen. Ketiga, mempengaruhi kinerja merek di pasar, dan yang terakhir mempengaruhi cara merek dihargai oleh investor dan juga komunitas keuangan. Boleh di next. Untuk yang pertama, ada investasi kampanye pemasaran merek organisasi. Di sini ada iklan dan promosi. Jadi Indomie ini sering menjalankan iklannya baik di media elektronik maupun di media cetak. Dan iklan mereka ini terkenal dengan jinglenya yang catchy, yaitu Indomie Seleraku, dan juga pesan yang kuat tentang kelezatan dan juga kemudahan dari produk Indomie.
Lalu yang kedua ada sponsorship dan juga aktivitas CSR. Jadi Indomie ini sering mensponsori acara-acara olahraga, pendidikan dan juga kebudayaan, dan juga Indomie terlibat langsung dalam kegiatan sosial untuk meningkatkan reputasi merek di mata masyarakat. Contohnya di sini ada 50 tahun hidupkan inspirasi. Indomie ini menutup acara tersebut dengan program CSR-nya yang bernama Indomie untuk Negeri, yaitu mereka membenarkan fasilitas dari 50 sekolah di Indonesia. Dan yang ketiga ini ada inovasi produk. Jadi Indomie ini seperti yang kita tahu udah banyak inovasi produknya di pasaran, seperti di gambar ini ada kebab rendang, terus ada juga Indomie rendang dan lain sebagainya. Jadi next. Yang kedua, mempengaruhi pola pikir konsumen. Untuk yang pertama, kesadaran merek. Jadi Indomie ini menjadi salah satu merek mie instan yang paling terkenal di Indonesia dan juga di negara lain. Yang kedua, citra merek. Konsumen Indomie ini memandang Indomie sebagai produk yang lezat, praktis, dan juga terjangkau. Dan yang ketiga, loyalitas konsumen. Banyak konsumen Indomie yang setia dan juga terus membeli produk Indomie dikarenakan kualitas Indomie yang sangat baik dan juga rasanya konsisten. Next. Lalu yang ketiga ada mempengaruhi kinerja merek di pasar. Untuk yang pertama penjualan. Jadi Indomie ini memimpin pasar mie instan di Indonesia serta memiliki pangsa pasar yang signifikan di banyak negara lain. Lalu yang kedua itu ekspansi pasar. Jadi produk-produk dari Indomie ini juga dijual lebih dari di 80 negara, yang mana negara-negara tersebut itu bisa dilihat di gambar, ada Australia, Hong Kong, lalu Arab Saudi dan lain sebagainya. Yang ketiga, inovasi dan juga diferensiasi. Jadi variasi rasa dan juga jenis dari produk Indomie ini terus berkembang sampai saat ini. Contohnya seperti di gambar. Boleh di next. Dan yang terakhir, mempengaruhi cara merek dihargai oleh investor dan juga komunitas keuangan. Untuk yang pertama itu ada nilai merek yang tinggi. Jadi Indomie ini dianggap sebagai salah satu aset utama dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan juga kontribusinya terhadap pendapatan perusahaan yang signifikan. Lalu yang kedua, kepercayaan investor. Jadi kinerja keuangan Indomie yang stabil dan juga prospek pertumbuhan yang positif menjadikan saham dari Indofood ini sebagai pilihan yang menarik bagi para investor. Dan yang terakhir, penghargaan dan pengakuan. Jadi Indomie ini sering menerima berbagai penghargaan merek yang mana menunjukkan pengakuan nilai dan juga reputasi di pasar. Contohnya penghargaan nasional itu Top Brand Award dan juga Indonesia Best Brand Award 2023. Next. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada brand valuation methodologies. Jadi metodologi penilaian merek adalah serangkaian teknik dan pendekatan yang digunakan untuk menentukan nilai finansial suatu merek sebagai aset tidak berwujud. Ada dua brand valuation methodologies. Yang pertama ada market-based valuation approaches atau technical valuation. Jadi pendekatan penilaian berbasis pasar berkonsentrasi pada nilai transaksi merek-merek yang sebanding atau serupa yang dapat memberikan tolok ukur untuk menilai merek yang bersangkutan. Lalu yang selanjutnya ada brand-based valuation approaches atau managerial valuation. Jadi pendekatan penilaian berbasis merek atau managerial valuation bekerja dengan fokus pada nilai merek melalui analisis komprehensif yang mencakup beberapa faktor utama yang mempengaruhi kinerja merek. Berikut ini penerapannya pada Indomie. Yang pertama itu ada market-based valuation approaches. Pada Indomie yang pertama ada identifikasi merek sebanding. Jadi seperti yang ada pada gambar, ada data penjualan mie instan di Indonesia. Indomie dapat membandingkannya dengan merek-merek tersebut, contohnya seperti mie sedap. Jadi Indomie bisa menjadikan mie sedap sebagai merek sebanding karena keduanya beroperasi di sektor yang sama dan memiliki pangsa pasar yang signifikan di Indonesia. Lalu yang kedua ada kumpulkan data transaksi. Jadi Indomie bisa mencari informasi tentang tarif royalti yang dibayarkan oleh perusahaan lain untuk menggunakan merek perusahaan serupa. Lalu yang ketiga ada proyeksi pendapatan, di mana Indomie bisa meramalkan pendapatan yang diharapkan dari penjualan Indomie selama 5 tahun ke depan berdasarkan data historis penjualan dan tren pasar. Lalu yang keempat ada evaluasi dan analisis hasil. Jadi Indomie bisa membandingkan hasil dengan pendekatan penilaian berbasis merek lainnya untuk memastikan keakuratan. Dan yang terakhir penyesuaian dan finalisasi.
Jadi Indomie bisa melakukan penyesuaian akhir berdasarkan keunikan Indomie dan menetapkan nilai akhir merek. Yang kedua ada brand-based valuation approaches yang diterapkan oleh Indomie. Yang pertama ada analisis kinerja finansial. Jadi seperti yang digambar bahwa emiten produsen Indomie milik Antoni Salim yaitu PT Indofood CBV Sukses Makmur Tbk membukukan penjualan bersih konsolidasi senilai 67,91 triliun. Nah, hal inilah yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menilai merek Indomie. Lalu yang kedua ada penentuan peran merek dalam keputusan pembelian. Jadi, Indomie bisa melakukan survei untuk menentukan sejauh mana merek Indomie berpengaruh keputusan pembelian dibandingkan dengan faktor lain seperti harga dan rasa. Lalu ada analisis kekuatan merek. Jadi Indomie bisa membandingkan kekuatan merek Indomie dengan merek mie instan lainnya di pasar. Dan yang terakhir ada integrasi dan kesimpulan. Jadi Indomie bisa menggabungkan analisis finansial, peran merek, dan kekuatan merek untuk menentukan nilai keseluruhan merek Indomie, lalu menggunakan hasilnya untuk merumuskan strategi pemasaran dan pengembangan merek untuk kedepannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Oke, selanjutnya adalah brand strength analysis. Oke, di sini saya menggunakan survei dari Roy Morgan Indonesia yang menempatkan Indomie itu sebagai merek mie instan dengan top brand awareness sebesar 97%. Jauh mengungguli merek-merek lain seperti Popmi dengan persentase 58% dan mie sedap dengan persentase 43%. Indomie ini merupakan salah satu merek mie instan yang paling populer di Indonesia bahkan di dunia. Merek ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya kuliner Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Berikut terlampir data dari top brand dari mie instan dalam kemasan bag. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya ada brand strength analysis versi internalnya. Oke, di internal ini ada 4 faktor. Yang pertama itu ada clarity. Jadi di clarity ini, Indomie itu memiliki pemahaman yang jelas tentang nilai merek, positioning, dan target audiensnya. Hal ini itu terbukti dengan penyampaian pesan, pengembangan produk, dan kampanye pemasaran yang konsisten. Selanjutnya itu ada governance. Nah, di governance ini, Indomie itu memiliki tim dengan keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk mengelola merek secara efektif. Ini termasuk profesional pemasaran, pengembangan produk, dan ahli strategi merek. Selanjutnya itu ada komitmen. Nah, di komitmen ini terdapat komitmen yang kuat terhadap merek Indomie di dalam perusahaan. Hal ini itu tercermin dari dedikasi karyawan di semua tingkatan dalam menjunjung tinggi nilai dan tujuan merek. Selanjutnya yang terakhir itu ada responsiveness. Nah, di sini tuh Indomie selalu memantau dengan cermat tren pasar, aktivitas pesaing, dan preferensi konsumen untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan. Boleh next? Oke, baik. Ada selanjutnya itu ada dari eksternalnya. Di sini ada 6 faktor ya. Yang pertama ada authenticity, yang kedua ada konsistensi, yang ketiga ada relevance, terus yang keempat itu ada presence, yang kelima ada differentiation, yang keenam itu ada engagement. Yang pertama dari authenticity, Indomie ini memiliki keaslian yang kuat sebagai merek mie instan di Indonesia. Merek ini itu telah hadir selama lebih dari 50 tahun dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Indomie ini memiliki cerita yang jelas dan nilai-nilai yang tertanam yang kuat seperti rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Merek ini juga mampu memenuhi ekspektasi tinggi yang dimiliki pelanggan terhadapnya. Oke, dari yang kedua, konsistensi. Indomie itu selalu konsisten dalam menghadirkan produk dan layanannya kepada pelanggan. Merek ini itu memiliki kualitas produk yang terjaga, rasa yang lezat, dan kemasan yang menarik. Indomie juga konsisten dalam melakukan komunikasi dengan pelanggan melalui berbagai saluran seperti iklan, media sosial, dan acara-acara on ground. Yang ketiga, ada relevansi. Indomie ini selalu relevan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Merek ini menawarkan berbagai rasa, varian, dan jenis mie instan yang sesuai dengan selera masyarakat di Indonesia.
Indomie juga selalu mengikuti tren dan perkembangan zaman seperti dengan meluncurkan produk-produk yang inovatif. Yang keempat itu ada presence. Indomie ini memiliki kehadiran yang kuat di pasar Indonesia. Mereka ini dapat ditemukan di hampir semua toko kelontong, supermarket, dan minimarket. Indomie juga aktif dalam melakukan promosi dan komunikasi dengan pelanggan, sehingga merek ini tuh selalu diingat dan dibicarakan oleh masyarakat. Yang kelima itu ada diferensiasi. Indomie ini memiliki diferensiasi yang sangat kuat dari merek mie instan lainnya. Merek ini terkenal dengan rasa mie instan yang lezat dan gurih, serta bumbunya yang kaya rasa. Indomie ini juga selalu berinovasi dengan meluncurkan produk-produk baru yang unik dan menarik. Indomie ini memiliki diferensiasi yang kuat dari mie instan lainnya. Oke, contohnya itu seperti apa sih? Jadi diferensiasi dari Indomie kalau menurut saya pribadi itu rasanya itu yang tidak terlalu heboh, tidak terlalu asin, rasanya pas. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada engagement. Indomie ini memiliki keterlibatan yang tinggi dengan pelanggannya. Merek ini aktif di media sosial dan sering mengadakan acara-acara menarik untuk melibatkan pelanggannya. Indomie ini juga memiliki program loyalitas pelanggan ya, yang memberikan banyak keuntungan bagi para pelanggan setianya. Oke, selanjutnya boleh dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada implication of brand valuation methodologies. Jadi dengan pendekatan brand valuation methodology ini, penilaian yang rinci dan transparan terhadap nilai merek Indomie dapat dicapai dengan kehadirannya yang signifikan di pasar dan daya tarik konsumen yang bertahan lama. Dari keberadaan merek Indomie ini konsisten dalam peringkat brand finance, nilai pelanggan yang positif dan kualitas yang dirasakan, dan upaya co-branding untuk kolaborasi. Lalu yang kedua ada predicted risk and return. Indomie ini memiliki potensi keuntungan yang besar melalui ekspansi pasar, loyalitas pelanggan yang kuat, kolaborasi yang strategis. Jadi Indomie ini mengelola risiko-risiko dengan strategi yang tepat akan menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan merek Indomie di masa depan. Lalu yang ketiga ada brand strength. Indomie ini terus berinovasi dengan melakukan kolaborasi dengan brand-brand yang seperti ada di gambar, yaitu dengan Citato, dengan rasa Indomie. Lalu yang keempat ada legal analysis. Indomie harus mendaftarkan nama Indomie di undang-undang agar bisa melindungi namanya dari penggunaan ilegal. Lalu yang kelima ada the purpose of brand valuation. Jadi brand valuation ini the purpose of brand valuation ini menaikkan loyalitas pelanggan dan juga menjaga nama Indomie tetap berada di ranking 1 seperti yang ada di brand finance. Boleh di next. Selanjutnya ada brand inventory dan brand exploratory. Brand inventory ini dari perspektif organisasi untuk Indomie mencakup evaluasi struktur organisasi, aset merek, strategi pemasaran, distribusi, kinerja keuangan, sumber daya, dan pengalaman konsumen. Lalu selanjutnya ada brand exploratory. Brand exploratory ini dari perspektif konsumen Indomie memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana merek ini dipahami, dihargai, dan digunakan oleh pelanggan. Next. Selanjutnya ada brand inventory. Brand inventory yang komprehensif ini mencakup elemen-elemen penting dari identitas merek, strategi pemasaran, dan posisi pasar Indomie yang menyediakan sumber daya berharga untuk memahami dan mengelola merek secara efektif. Yang pertama ada nama, logo, simbol, dan trademark seperti yang ada di gambar kanan ini. Lalu packagingnya, packaging disesuaikan dengan kolaborasi yang sedang dilakukan. Misalnya kayak tadi ada kolaborasi kebab dan rendang, maka disatukan kedua budaya tersebut. Lalu yang ketiga ada tagline atau slogan, yaitu Indomie Seleraku menjadi slogan yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Lalu yang keempat ada product attributes. Product attributes ini menyangkut tentang packaging yang digunakan oleh Indomie. Lalu yang keempat ada pricing. Indomie merupakan salah satu merek
mie instan yang sangat affordable dan juga sangat berinovasi dengan berbagai macam rasa yang telah dikeluarkan. Lalu yang terakhir ada communication. Communication ini adalah cara bagaimana Indomie memasarkan produknya dan juga memberikan awareness kepada pelanggan yang ingin mencoba Indomie. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang brand exploratory. Menurut Keller dan Swaminathan di tahun 2020 dalam bukunya di halaman 332, eksplorasi merek adalah analisis mendalam untuk memahami persepsi, sikap, dan perilaku konsumen terhadap sebuah merek. Ini melibatkan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif untuk mengetahui pandangan pasar, kekuatan, kelemahan, serta peluang perbaikan merek. Tujuan utamanya adalah membentuk pemahaman menyuruh tentang posisi merek dan resonansinya dengan konsumen, guna mengarahkan keputusan strategis untuk pengembangan dan manajemen merek. Next. Oke. Selanjutnya ada brand exploratory-nya Indomie. Untuk metode brand exploratory dapat dilakukan dengan berbagai metode, antara lain survei. Di sini Indomie melakukan survei, di mana Indomie melakukan survei di segala aktivitas di media sosial. Mereka melakukan survei melalui platform komen dan juga G-Form yang sering Indomie lakukan internal maupun eksternal. Selanjutnya ada analisis media sosial. Di analisis media sosial ini Indomie sering melakukan jatuhnya seperti validasi atau validasi yang dikemukakan untuk konsumen, di mana konsumen dapat berkolaborasi dengan Indomie. Seperti yang di sebelah kanan, Indomie membuka kolaborasi dengan konsumen ya untuk melakukan membantu untuk melakukan visualisasi terhadap brand Indomie sendiri. Selanjutnya ada brand audit dan selanjutnya ada kolaborasi dan partnership. Next. Oke. Selanjutnya ada tugas rangkuman video yang pertama. Video berdurasi 7 menit ini membahas tentang 7 produk Asia asli Indonesia yang sukses mendunia dan di mana seringkali kita beranggapan bahwa produk impor lebih baik. Padahal banyak produk Indonesia yang berkualitas dan digemari di luar negeri. Next. Oke, dalam video ini ada 7 produk Indonesia yang sukses mendunia yang sudah saya rangkum. Yang pertama Indomie, mie instan yang terkenal di berbagai negara, bahkan menduduki peringkat ke-8 sebagai FMCG paling laris di dunia. Selanjutnya yang kedua ada tolak angin, jamu cair yang dipercaya untuk meredakan masuk angin dan digemari oleh orang asing. Untuk tolak angin sendiri sudah laris di UK, US, dan sekitarnya karena berdasarkan riset kami, tolak angin membawa kultur Indonesia yang dimana orang asing menjadi FOMO terhadap tolak angin, yang dimana di Indonesia sendiri tolak angin dapat meredakan masuk angin. Nah, di luar itu tidak terdapat penyakit masuk angin, dan dimana tolak angin masuk menjadi pemain pertama yang meredakan masuk angin di dalam penyakit. Nah, di sini orang asing menjadikan tolak angin dapat dikonsumsi oleh orang asing. Selanjutnya ada Kopiko, permen kopi yang terbuat dari biji kopi terbaik Indonesia dan telah menembus lebih dari 50 negara. Selanjutnya Jeko Donuts, waralaba donat dan kopi yang terkenal dengan kelezatannya dan telah membuka cabang di beberapa negara. Selanjutnya ada Karasan, santan merek Kara ini adalah santan instan yang telah diekspor ke lebih dari 80 negara. Selanjutnya ada kacang dua kelinci, produsen makanan ringan yang terkenal dengan kacang kulitnya dan telah diekspor ke berbagai negara. Mungkin salah satu contoh eksplorasi kacang dua kelinci ini di mana Real Madrid merupakan sponsor resmi kacang dari kacang dua kelinci. Selanjutnya Nutrisari, minuman jeruk instan yang populer di Indonesia dan di beberapa negara dengan nama NutriCake. Mungkin sekian, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Oke, baik. Dari pemaparan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa brand Indomie ini berhasil dalam menguasai pasar mie instan secara global dan dengan menggunakan brand value chain model, Indomie dapat memaksimalkan investasi pemasaran untuk mempengaruhi pola pikir konsumen, meningkatkan kinerja pasar, dan meningkatkan nilai merek di mata investor. Selanjutnya ada metodologi evaluasi merek dan analisis kekuatan merek dapat menunjukkan posisi Indomie sebagai pemimpin industri. Dan terakhir ada brand audit mengkoordinasi kekuatan dan tantangan yang dihadapi secara keseluruhan. Evaluasi merek yang komprehensif dan audit yang mendalam memberikan panduan untuk strategi pengembangan merek yang berkelanjutan. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.